Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan evaluasi. Jadi di sini saya akan mengevaluasi mulai dari homework ya Pak, tugas rumah untuk murid-murid dari mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Jadi saya mulai dari bahasa Indonesia dulu. Tanpa melihat ya Pak, laptop ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu Pak? Teks prosedur itu ya teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya seperti apa ya Pak? Contohnya seperti apa? Resep makanan, Kemudian cara menggunakan suatu elektronik, atau membuat suatu event, dan banyak lagi yang lainnya. apa tujuannya Pak? Tujuan dari teks prosedur ini? Supaya yang membacanya atau melihatnya memahami bagaimana melakukan sesuatu supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Jadi ciri-cirinya itu apa tuh Pak? Ciri-ciri teks prosedur, salah satu ciri-cirinya itu agar kita tahu membedakan oh ini jenis teks prosedur gitu. Iya, biasanya tuh kalau teks prosedur kan adalah teks yang merupakan berupa instruksi gitu. Misalnya lakukan ini, tuangkan ini. Berarti teks prosedur itu biasanya ditulis dalam bentuk apa ya? Narasi? Narasi bisa dalam bentuk infografik. Tapi yang paling sering dalam teks prosedur itu ditulis dalam bentuk apa Pak? Biasanya gitu pada umumnya. Di zaman sekarang ini tentu sudah lebih banyak dalam bentuk infografik. Infografik Kalau video. atau video ya, tutorial gitu ya. Apakah teks prosedur itu hanya dapat digunakan untuk resep makanan? Itu tidak. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada bentuk misalnya petunjuk penggunaan surat elektronik. Oke. Berarti dia harus disusun secara sistematis begitu? Iya, harus sistematis. Jadi langkah-langkahnya harus terurut. Bahasanya bagaimana Pak? Bahasa yang digunakan? Apakah biasanya bahasanya harus apa namanya sederhana gitu? Ya tentu ya sederhana dan berupa perintah. Ya perintah ya. Ya, bagaimana satu resep makanan misalnya seperti itu untuk menggunakan sebuah alat gitu ya, ada aturan-aturan langkah-langkahnya. Jadi yang paling perlu diperhatikan dalam menulis teks prosedur itu apa Pak? Apa saja yang paling diperhatikan gitu? Tentu bahasa yang harus diperhatikan, bahasa yang sama siapa kita mau sampaikan itu. Ya. Jadi untuk memilih kosakatanya kita harus bisa. Selain bahasa Pak, apa lagi? Selain bahasa, berarti bahasa mudah dipahami gitu ya? Dia mudah dipahami. Selain bahasa apa lagi Pak yang perlu diperhatikan? Ya langkah-langkahnya harus jelas. Ada lagi? Itu. Selain langkah-langkah dan bahasa apa lagi Pak? Tadi belum terus gitu. Ya kepada siapa kita mau sampaikan? Ada ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa. Kata penghubung yang sering kita gunakan dalam teks prosedur itu biasanya apa Pak? Kata Penghubung. penghubung. Contoh kata penghubung yang biasa kita gunakan itu biasanya apa ya? Ya menggunakan artikel lah apa? Lah kan misalnya seperti itu. Kan itu berupa langkah-langkah ya. Jadi yang pertama
Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kita telah mengikuti prosedur dengan benar saat melakukan sesuatu? Bagaimana kita memastikannya? Ya, saya kira ya kita ini aja baca dengan teliti apa yang diperintahkan di sana, langkah pertama, langkah kedua, ketiga dan seterusnya yang harus kita lakukan sesuai dengan langkah yang dia minta. Ya. Setelah kita ikuti langkah-langkahnya, apa lagi yang kita lakukan? Kita kan sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah di, misalnya pertama, kedua, ketiga udah ikut kita ikuti gitu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah kita mengikuti langkah-langkahnya, Setelah mengikuti langkah-langkahnya, ya kita lihat hasilnya sesuai atau enggak. seberapa penting sih Pak teks prosedur itu dalam kehidupan kita? Ya, tentu sangat penting karena itu kalau mau menggunakan misalnya kalau kita mau merekam video kan kita harus nyalakan dulu laptop. Dari langkah-langkah pertamanya harus dilihat dulu. Yang pertama kita lakukan apa, kedua apa. Jadi untuk membuat resep makanan misalnya juga begitu kan, kita harus ikuti langkah-langkahnya. Berarti sangat penting ya? Kalau duluan misalnya goreng pisang itu duluan kita goreng baru dicuci kan enggak benar. Iya, sangat salah gitu ya Pak ya? Adalah namanya juga langkah-langkah aturan. Iya. Kalau kita tidak mengikuti aturannya berarti ya kita akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai yang diinginkan pembuat teks. Jadi untuk bahasa Indonesia di minggu ini tentang apa asesmennya Pak? Topik yang dibahas gitu Pak? Jadi teks prosedur. Hanya tentang teks prosedur aja? Fokus ke situ saja? Fokus ke situ aja, tapi ya judulnya dibuat Ayo Bergaya Hidup Sehat. Oh, gitu ya. Karena untuk Ayo Bergaya Hidup Sehat kan di situ misalnya untuk makanan-makanan apa segala macam itu yang harus diperhatikan. Kalau untuk PPKM Pak tentang apa Pak? PPKM minggu ini Kan nggak ada, asesmennya, topiknya kan nggak ada untuk hari Rabu itu. nggak ada ya, sama IPS juga ya? Kan Berarti yang maksudnya aja ya? libur. Begitu juga sama poin. Libur. Dan itu kan sudah selesai minggu sebelumnya. Kalau di minggu sebelumnya itu bahas tentang apa di PPKM Pak? Keragaman daerah. NKRI, kalau dalam daerah NKRI. Oh itu gimana Pak? Boleh tolong dijelaskan? Tentang apanya, Bu? Keragaman daerah. Itu kan luas. Apa harus
bisa lah menguasai semuanya. Ya, Bapak bisa menjawab semua pertanyaan saya berikan. Jadi evaluasi Bapak tuntas sendiri Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya.